Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Baiklah, pagi ini saya akan membaca dari buku Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 26 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukannya bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Puji Tuhan, kita menyumpai satu nasihat dari Rasul Paulus, bagaimana dia berusaha untuk melayani Tuhan, bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, di sini kita melihat Rasul Paulus menceritakan hal yang baik untuk kita pelajari dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengikuti contoh-contoh atau teladan yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat jelas Rasul Paulus katakan bagaimana dia sudah berjuang memberitakan Injil bertahun-tahun, kurang lebih 3 tahun lamanya, dengan tidak berhenti menasihati jemaat-jemaat yang ada, karena dia tahu bahwa setelah dia harus tinggalkan pelayanan di tempat itu diteruskan kepada orang lain, maka muncullah serigala-serigala yang ganas masuk ke tengah-tengah mereka, dan serigala itu tidak akan pernah menyayangkan murid-murid atau umat Tuhan yang ada. Nah, dari hal inilah kita melihat bahwa di dalam pelayanan diharapkan kita untuk bertumbuh, supaya kita tidak mudah diperdaya oleh ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena itu dikatakan mereka berusaha mempengaruhi orang-orang percaya supaya mereka tidak mengikuti jalan yang benar, tetapi mereka disesatkan untuk menjadi pengikut-pengikut mereka. Di sana dikatakan mereka akan berusaha untuk membawa beberapa orang ke dalam ajaran palsu yang mereka usahakan, sehingga orang-orang yang ada di jalan yang benar bisa beralih mengikuti sikap hidup yang salah. Nah, di sini kita melihat pelayanan itu menuntut kedewasaan. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjuang untuk menjadi dewasa di dalam iman. Kenapa kita harus seperti itu? Karena ketika kita tidak dewasa di dalam iman, maka kita mudah terpengaruh
oleh ajaran-ajaran yang menyusup di antara kita. Nah, ajaran-ajaran yang palsu itu menyusup di antara orang percaya karena orang percaya belum dewasa, masih anak-anak, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan. Sebab itu di situ kita melihat bahwa proses kedewasaan adalah suatu proses di mana kita menanggalkan semua yang palsu. Kita meninggalkan semua yang dulu hanya sandiwara. Kita menanggalkan yang dulu kita buat hanya untuk menyenangkan sesama atau orang lain, tapi kita tidak melayani untuk menyenangkan Tuhan. Sebab itu kita menemukan masalah yang bisa muncul karena ada ajaran-ajaran palsu. Nah, kita pun harus waspada karena tanpa kita bertumbuh, kita akan melayani dengan keadaan yang tidak layak karena kita tidak berbeda. Kita adalah orang-orang yang bersandiwara dalam pelayanan. Kita adalah orang-orang yang di muka kelihatan baik, tapi di belakang kita adalah orang-orang yang tidak memenuhi kehendak dan rencana Allah. Sebab itu kita melihat bahwa ketika kita tidak dewasa, maka kita akan tetap bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Hal ini tidak baik, hal ini tidak pantas, karena kepalsuan itu identik dengan dusta. Ya, sebenarnya itu tidak seperti itu, tapi dipalsukan jadi dia seperti yang benar. Ternyata itu adalah pekerjaan dari dusta. Nah, kita tahu bersama yang tukang berdusta atau raja pembohong itu adalah iblis. Jadi kalau kita tidak dewasa, maka kita melayani pekerjaan Tuhan dengan sandiwara, dengan palsu. Sebab itu kita bisa melihat ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang Kristen yang menjadi pengikut Yesus, tetapi mereka tidak asli, mereka palsu. Di saat terjadi sesuatu dengan hamba Tuhan, terjadi sesuatu dengan gembala, maka mereka tinggalkan tempat itu. Mereka tidak peduli lagi dengan ibadah yang mereka pernah bangun sekian tahun untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan itulah tanda dari ketidakdewasaan, maka kita cenderung dipengaruhi dengan kepalsuan atau dusta. Dan hal inilah yang kita harus perhatikan, supaya cepat atau lambat kita harus beranjak menjadi dewasa, menjadi matang di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan juga mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ketika kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita harus tahu kita menerima otoritas firman. Dan dalam menyampaikan otoritas yang Tuhan percayakan, kita juga dibatasi dengan waktu. Karena Alkitab sudah jelas katakan, satu saat orang-orang akan beredar dari mana-mana, dari utara. Mereka akan beredar-edar mencari firman, tetapi firman sudah tidak ada lagi. Nah, sebab itu ketika kita dewasa, kita harus melayani dengan maksimal, dengan kemurnian, dengan semua potensi yang dipercayakan, karena firman adalah otoritas. Karena dikatakan firman itu adalah kekuatan kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan dalam menyampaikan itu, kita pun harus perhatikan ada batasnya. Ya, tidak bisa kita memberitakan Injil kapan saja, di mana saja, sampai berapa lama, tidak. Alkitab sudah katakan, firman Injil akan ada batasnya. Mereka tidak akan pernah lagi menemukan Injil yang murni. Sebab itu mari kita berdoa kiranya Tuhan tolong kita agar kita bisa menjadi dewasa. Kita tinggalkan dunia kanak-kanak, kita tinggalkan dunia kepalsuan, dunia kemunafikan, masuk kepada kemurnian. Karena hal itulah yang akan menuntun dan menolong kita
di saat-saat kedatangan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menjadi dewasa dan bahwa kami harus menggunakan waktu untuk melayani-Mu, mempermuliakan-Mu, karena waktu untuk menyampaikan kebenaran itu pun ada batasnya. Sebab itu Bapa, tolong kami selama kami masih diberi waktu. Biarlah kami melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, menyampaikan kebenaran firman Allah sesuai dengan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini untuk kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.